Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Wardana Saputra, mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta, program studi D3 Teknik Kimia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses flow in dan out pengolahan minyak goreng. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan minyak goreng di PT Industri Nabati Lestari, yaitu di Semangke, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Yaitu saya akan menjelaskan flow in dan out pembuatan minyak goreng dari CPO sampai menjadi minyak goreng yang siap dipakai. Yang pertama itu proses refinery dan fraksinasi plant. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang visi dan misi perusahaan yang ada di PT Industri Nabati Lestari, yaitu menjadi pemimpin dunia industri minyak kelapa sawit yang berkelanjutan serta mampu memenuhi permintaan domestik dan internasional. Misinya mengembangkan industri minyak kelapa sawit yang terintegrasi, mengelola bisnis melalui tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketiga, untuk mengembangkan produk-produk berkualitas yang memenuhi standar kesehatan dan daya saing harga. Untuk memaksimalkan laba bagi pemangku kepentingan dan bermanfaat bagi masyarakat. Di sini yaitu pemegang saham yang utama yaitu Perkebunan Nusantara dan PT PN 3, dan hasil minyak brandnya yaitu Salvaco. Di sini yaitu gambaran umum pada perusahaan, yaitu pada PT Industri Nabati Lestari merupakan salah satu anak perusahaan dari PT PN Perkebunan Nusantara 3 Persero dan PT Perkebunan Nusantara 4 yang menjalankan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit CPO menjadi produk turunan dengan proses refinery dan fraksinasi dengan kapasitas 6.000 ton per tahun. Sejarahnya, tahun 2014 komitmen kerjasama antar PT PN 3 dan PT PN 4 PT Industri Nabati Lestari melakukan peletakan batu pertama pada tanggal 27 Januari 2015 oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Lokasinya yaitu di Jalan Kelapa Sawit Kelompok Ekonomi Khusus Semangke, Kap 23, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, 21.180 di atas lahan seluas lebih kurang 7,46 hektar. Produknya yaitu yang pertama yaitu PFAD, Palm Fatty Acid Distillate, yang kedua RBDPO, Refinery Bleaching and Deodorized Palm Oil, yang ketiga RBDST, Refinery Bleaching Deodorized Stearin, dan yang keempat RBDOL, Refinery Bleaching Deodorizing Olein. Pada Departemen Produksi, Refinery, dan Fraksinasi, kapasitasnya yaitu 2.000 ton per hari. PT Industri Nabati Lestari melakukan pengolahan CPO menjadi olein melalui proses refinery dan fraksinasi dengan kapasitas 6.000 ton per tahun atau 2.000 ton per hari. Dan struktur organisasinya sendiri pada Departemen Produksi, Refinery, dan Fraksinasi yaitu produksi manager, dan di bawahnya yaitu production superintendent, dan di bawahnya produksi supervisor yang dijalankan oleh foreman refinery, admin proses, dan foreman vaksinasi, yaitu dibawahi lagi oleh operator refinery, operator vaksinasi, dan dibantu oleh helper. Nah, baiklah kita masuk saja ke proses produksi. Apa itu CPO? CPO merupakan crude palm oil atau minyak kelapa sawit. Crude palm oil ini merupakan minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan daging buah kelapa sawit dan belum mengalami pemurnian.
Yang kedua yaitu fosforit acid atau H3PO4. Fosforit acid ini adalah bahan yang digunakan sebagai bahan pengangkat getah-getah atau gam, kandungan logam dan kotoran lain menjadi gumpalan-gumpalan kecil dalam proses deguming. Dan yang ketiga yaitu bleaching earth. Bleaching earth digunakan sebagai pemucat warna dalam proses bleaching, menghilangkan bau-bau yang tidak diinginkan dalam CPO dan mengabsorpsi kotoran-kotoran impurities yang tidak diinginkan. Nah, dari ketiga bahan ini yaitu bahan utamanya yaitu CPO dan bahan kedua dan ketiga yaitu fosforit acid dan bleaching earth ini merupakan bahan pendukung dalam proses pembuatan minyak goreng pada refinery. Dan komponen-komponen yang ada pada CPO yang perlu dihilangkan yaitu resin, asam lemak bebas, protein, gam, bau, pigmen warna, dan fosfatida. Nah, pada proses produksi ini, melalui proses pertama yaitu stasiun refinery, pemurnian. Nah, apa itu refinery? Proses refinery dilakukan dengan tujuan untuk memurnikan minyak dengan cara memisahkan kandungan air. Nah, memisahkan free fatty acid FFA, memecahkan zat warna, serta menghilangkan bau dari CPO. Nah, untuk prosesnya sendiri yaitu yang pertama dari CPO, palm oil, dan proses deguming. Pada proses pertama ini yaitu deguming mengikat getah. Pada proses deguming ini proses pemisahan getah kotoran logam atau lendir pada CPO dengan bantuan PA, fosforit acid. Outputnya berupa DPO, deguming palm oil. Nah, kemudian lanjut ke proses bleaching, pemujatan warna. Pada proses bleaching yaitu pemujatan warna, pengikat logam Fe dan Cu, penghilang getah serta pembuangan kotoran lain dari CPO dengan menambahkan bahan tambahan yaitu BE atau yaitu bleaching earth dan outputnya menjadi BPO, bleaching palm oil. Sedangkan kemudian menuju ke proses ketiga yaitu filtration, penyaringan. Tahap penyaringan minyak dengan menggunakan Niagara filter dengan tujuan untuk memperoleh BPO, bleaching palm oil yang benar-benar bersih, bebas dari partikel bleaching earth, gam, logam, dan kotoran lainnya. Nah, dilanjutkan pada proses yang terakhir pada refinery yaitu deodorizing. Deodorizing yaitu menghilangkan bau. Tahap yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kadar asam lemak bebas, FFA, bau, warna, dan komponen lainnya yang tidak dapat dikeluarkan pada bleaching. Pada tahap ini juga di pemisahan antar RBDPO, refinery bleaching, deodorizing palm oil dengan PFAD, palm fatty acid. Nah, langsung saja. Ini itu mesin yang digunakan dalam pendukung refinery, yang itu pump centrifugal, strainer, heat exchanger, plant mixer, vessel bleacher, dan buffer tank bleacher. Nah, langsung saja kita masuk ke alur prosesnya, yaitu alur proses pertama refinery. Yang pertama yaitu dari tank farm yaitu tempat penampungan CPO, pompa menyedot dan disaring menggunakan strainer pada pompa. Nah, pada penyaringan pertama ini terjadi penyaringan yaitu penyaringan gumpalan-gumpalan yang ada pada CPO agar CPO terbebas dari gumpalan yang kemudian dipompa menuju strainer. Nah, pada strainer ini proses yang terjadi yaitu CPO dipompa menuju strainer dan melakukan penyaringan kembali. Nah, penyaringan ini menggunakan
mesh yang bertujuan agar tidak terikutnya impurities pada CPO. Pada pabrik industri nabati lestari ini terdapat 2 strainer yang dua-duanya digunakan. Di dalam strainer itu terdapat 4 penyaringan yang berupa mesh. Nah, dan kemudian setelah melalui strainer tersebut, kemudian dipompa menuju heat exchanger 311A yang merupakan tempat perpindahan panas antara bahan yang jadi RBDPO dengan CPO, yaitu tempat pertukaran panas. Setelah menuju heat exchanger 311A, kemudian menuju heat exchanger 311B yang merupakan tempat pertukaran panas steam dan CPO yang dinaikkan suhunya sampai 90 sampai 90 sampai 80 sampai 90 derajat. Kemudian untuk mencapai suhu minimum untuk proses refinery atau deguming yaitu harus mencapai 100 sampai 110. Kemudian dipompa kembali menuju heat exchanger 312 yang merupakan tempat pertukaran panas antara CPO dan steam hingga suhu 100 sampai 110. Nah, kemudian setelah dari heat exchanger 312 ini, kemudian dipompalah menuju tangki mixing atau proses deguming. Nah, pada proses deguming ini, yaitu merupakan tangki mixing 312, terjadi proses deguming. Nah, proses deguming ini merupakan proses penambahan fosforik acid yang merupakan bahan pendukung atau bahan untuk penghilang gam, getah-getah, impurities, protein, dan yang lainnya. Dan untuk mengikat getah-getah yang ada, gam-gam yang ada pada CPO. Nah, proses yang terjadi yaitu proses pengadukan menggunakan agitator dan batang pengadu. Nah, pada proses mixing ini, fosforik acid diinjek dari tangki 321 yaitu tangki fosforik acid, dan penggunaan fosforik acid tergantung FFA pada CPO. Standar penggunaan fosforik acid pada proses deguming yaitu 0,05 sampai 0,065% pada PT Industri Nabati Lestari. Nah, kemudian setelah proses deguming, kemudian dipompalah menuju bleacher atau tangki bleaching. Nah, pada tangki bleaching ini atau bleacher, pada proses bleaching, bahan tambahan yang digunakan adalah bleaching air. Bleaching air sendiri merupakan tanah pemucat yang diaktifkan dengan asam karbon aktif, tanaman pemucat alami, dan silane sintetis yang setelah digunakan akan menghasilkan limbah B3 bahan berbahaya dan beracun. Dan hasilnya itu spent air. Bleaching air memiliki fungsi utama yaitu untuk membersihkan atau menjernihkan minyak karena memiliki kemampuan mengadsorpsi atau mengendapkan semua komponen yang bersifat polar yang berada di crude palm oil. Nah, bleaching air sendiri merupakan proses pemucatan zat warna sekaligus proses absorpsi zat pengotor yang ada pada DPO menggunakan bantuan bleaching air atau PE. Nah, proses bleaching berlangsung pada bleaching vessel yang terdiri dari 5 lantai
dalam satu vessel dengan kapasitas tangki yaitu 80,65 meter kubik. Di setiap lantainya terdapat sparging yang berfungsi untuk menginjeksi steam. Steam yang digunakan yaitu 0,5 sampai 1 bar kedalaman tangki. Penginjeksian steam bertujuan untuk membantu proses homogenisasi antara CPO dengan bleaching air yang diumpan dari atas tangki dan mengalir secara gravitasi melewati setiap lantai yang ada di vessel bleacher. Semakin ke bawah, campuran BBO dan bleaching earth semakin homogen. Kondisi operasional dalam tangki bleaching berlangsung dalam kondisi vakum. Nah, dosis BE atau bleaching earth sendiri yang digunakan yaitu 0,7 sampai 1,2%. Nah, setelah melakukan proses bleaching pada bleacher, kemudian minyak yang telah dihasilkan dari proses bleaching atau BPO kemudian dialirkan menuju vessel bleaching earth, sebetulnya akan keluar dari dasar tangki dan masuk ke dalam header dan kemudian di overflow ke buffer tank bleacher. Itu di sini FE612. Pada buffer tank bleacher berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara BPO. Setelah keluar dari vessel bleaching, buffer tank bleacher dilengkapi dengan sparging steam pada dasar tangki yang berfungsi untuk mengaduk campuran CPO dengan bleaching earth agar tidak mengendap di dasar tangki dan mempertahankan suhu campuran. Nah, setelah dialirkan ke vessel buffer tank, kemudian minyak BPO tadi kemudian dialirkan menuju proses deguming. Dialirkan kembali menuju proses deodorizing. Nah, pada dialirkan kembali menuju filtrasi dan deodorizing. Mesin yang digunakan pada deodofiltrasi dan deodorizing yaitu Niagara filter, yaitu tempat penyaringan bleaching earth menjadi SB, sand bleaching earth, kemudian buffer tank Niagara, tempat penampungan sementara hasil filtrasi, filter full stop yaitu tempat penyaringan minyak yang telah difilter, kemudian filter bag, tempat penyaringan menggunakan kain mikro, kemudian deaerator, tempat penampungan minyak, kemudian heat exchanger spiral yaitu tempat penampungan steam, final oil heater yaitu tempat penampung minyak, pre-steeper yaitu tempat deodorizing 1, kemudian deodorizer tempat penghilangan bau, kemudian filter sentrifugal. Nah, kita langsung saja ke proses filtrasi atau Niagara filter. Nah, apa fungsi Niagara filter? Nah, Niagara filter berfungsi untuk memisahkan antara BPO yaitu bleaching plum oil dengan bleaching earth menggunakan prinsip penyaringan yang dibantu oleh filter leaf. Nah, filter leaf ini yaitu merupakan daun penyaring yang menggunakan mesh yang ada di dalam tangki Niagara filter. Jumlah filter leaf yang ada dalam Niagara filter adalah 20 buah. Filter leaf berfungsi untuk menyaring bleaching earth yang tercampur dalam minyak melalui beberapa tahapan proses. Berikut adalah tahapan proses penyaringan yang terjadi dalam Niagara filter. Nah, pada Niagara filter terdapat kurang lebih 10 proses penyaringan. Itu
Yang pertama yaitu proses standby, yaitu siap dioperasikan. Nah, pada proses standby ini Niagara filter dalam keadaan siap sedia untuk digunakan dalam filtrasi. Dan dilanjutkan pada proses kedua yaitu filling, yaitu pengisian. Nah, pada proses filling ini, proses pengisian BPO, bleaching palm oil tadi, ke dalam Niagara filter dengan kondisi temperatur ruangan. Nah, kemudian dilanjutkan ke proses yang ketiga yaitu coating. Nah, coating ini yaitu pemadatan atau pencernyian. Pada tahap ini BPO akan disirkulasikan dengan tujuan untuk melapisi filter leaf dengan bleaching earth agar proses filtrasi berjalan secara maksimal. Nah, pada proses filtrasi yaitu penyaringan. Proses penyaringan itu yaitu tahapan pemisahan antara minyak dengan bleaching earth. Minyak yang masuk dari dasar tangki dan mencapai batas volume tangki menutupi filter leaf. Kemudian minyak akan masuk ke dalam filter leaf dengan bantuan tekanan dari pompa. Minyak akan masuk ke dalam filter leaf sedangkan BE tertahan di lapisan luar filter leaf. Nah, minyak yang masuk ke dalam filter leaf akan dipompakan menuju buffer tank Niagara. Kemudian itu proses selanjutnya itu full emptying. Emptying yaitu pengosongan penuh. Nah, minyak yang telah disaring akan ditransfer seluruhnya ke dalam buffer tank Niagara, yaitu pada FE661 ini. Nah, pada buffer tank Niagara ini yaitu tempat penampungan sementara yaitu minyak pada setelah proses filtrasi. Nah, kemudian proses selanjutnya yaitu cake drying, yaitu pengeringan. Nah, cake drying merupakan proses pengeringan cake bleaching earth yang menempel pada filter leaf serta mengeringkan bleaching earth pada Niagara filter. Nah, kemudian dilanjutkan proses selanjutnya yaitu venting, membuang tekanan. Nah, proses ini bertujuan untuk menyamakan tekanan di dalam Niagara filter dengan tekanan luar cake yang keluar tidak bertabrakan ke segala arah karena tekanan dalam Niagara filter yang besar. Nah, dilanjutkan proses yang selanjutnya yaitu discharge, membuang spent earth. Jika tekanan di dalam Niagara filter telah sama dengan tekanan udara luar, maka proses selanjutnya adalah cake discharge, yaitu proses pengeluaran spent bleaching earth atau SBE, cake discharge, melalui bawah Niagara filter. Nah, pada proses ini dilakukan dengan menggetarkan vibrator oleh kompresor air, lalu spent bleaching earth akan keluar dan ditampung di tempat spent bleaching earth. Nah, kemudian pada proses selanjutnya itu pada proses full stop di PT Industri Nabati Lestari ini terdapat dua full stop, yaitu full stop berfungsi untuk menyaring kembali BPO yang berasal dari buffer tank Niagara. Dari tangki FE661 ini dialirkan kembali ke full stop, yaitu tangki penyaringan pada ini. FL626A dan FL2626B. Nah, full stop sendiri berfungsi untuk menyaring kembali BPO yang berasal dari buffer tank Niagara dengan tujuan untuk menyaring kembali BE halus yang masih terikut dalam BPO. Filter yang digunakan berupa kain penyaring, filter slip, yang berjumlah 22 buah dalam tabung full stop brick. Nah, pada full stop sendiri juga terdapat prosesnya, yaitu sebagai berikut, yaitu standby, yaitu full stop siap untuk digunakan, dan filling, pengisian BPO ke dalam tangki
full stop dan membuang sisa angin dari proses back pulse ke tangki slop oil tank. Nah, kemudian dilanjutkan ke proses selanjutnya itu filtration, yaitu minyak yang masuk dari bagian atas tangki akan disaring oleh saringan yang ada dalam full stop. Kemudian minyak yang sudah disaring akan diteruskan ke filter bag untuk disaring kembali menggunakan saringan berukuran 10 mikro yang berjumlah 8 buah. Setelah disaring di filter bag, minyak akan langsung dialirkan ke buffer tank, full stop, dan filter bag. Nah, kemudian proses yang selanjutnya yaitu pressurization set point. Nah, yaitu settingan angin untuk mengosongkan full stop menggunakan tekanan udara dari kompresor. Nah, kemudian back pulse, yaitu proses pembuangan tekanan yang ada dalam full stop dengan mengalirkan tekanan udara ke dalam slop tank. Pada slop tank terdapat cyclone yang akan membuang tekanan udara di dalam slop tank langsung ke atmosfer. Pada tangki ini juga dilengkapi steam coil yang berfungsi untuk memetakan suhu minyak. Kemudian lanjutkan emptying. Emptying yaitu merupakan tahap pengosongan full stop dari sisa minyak yang ada di dasar tangki full stop yang akan dialirkan ke buffer tank bleacher. Kemudian venting yaitu proses pembuangan udara atau tekanan terakhir menuju slop tank. Nah, kemudian setelah dari full stop dialirkan kembali menuju filter bag. Nah, pada filter bag itu tadi itu memiliki fungsi yang sama dalam proses filtrasi, yaitu untuk memaksimalkan proses penghilangan BE dalam BPO. Untuk proses pemindahan minyak atau pengosongan filter bag nanti akan menggunakan tekanan udara. Nah, kemudian setelah dari filter bag tadi, dilanjutkan ke distillate deodorizing. Nah, pada distillate deodorizing ini, setelah filter bag tadi, tempat penyaringan kembali yang kedua agar saring ditampung oleh buffer tank. Nah, pada distillate ini yaitu merupakan proses pemisahan antara dua atau lebih campuran pada fase cair menggunakan perbedaan titik didih. Pada tahap ini akan terjadi pemisahan antara BPO dan FFA menggunakan bantuan proses pemanasan secara kontinu oleh head economizer dan penggunaan kondisi vakum pada vessel distillate atau press tipper, yaitu menara destilasi. Nah, setelah dari buffer tank tadi, kemudian proses press tipper merupakan tangki destilasi yang berfungsi untuk memisahkan FFA dari minyak pada rentan suhu 60-275 Celcius dan dengan menggunakan batuan vakum untuk mencapai range suhu yang telah ditetapkan minyak terlebih dahulu dipanaskan menggunakan HE. Yaitu setelah dari tangki buffer tank tadi, kemudian dialirkan kembali menuju HE, yaitu HE721A dan 721B. Nah, pada HE721A dan 721B ini terjadi secara vakum. Nah, terjadi proses perpindahan panas, yaitu antara bahan hasil refinery, yaitu RBDPO, dan BPO tadi, yaitu RBDPO mengalir melalui vessel dan kemudian BPO dialirkan ke dalam tangki dan terjadilah pertukaran panas. Nah, setelah terjadi pertukaran panas, kemudian dialirkanlah ke dalam press tipper. Nah, pada HE722 ini yaitu terjadi proses yang berbeda. Nah, pada HE722 ini
Proses pemanasan dilakukan langsung menggunakan final heating. Nah, pada HE72 ini final heating di mana BPO akan dipanaskan menggunakan steam yang berasal dari high pressure HBP dengan tekanan sebesar 260 sampai 265 Celcius dan yang kemudian dialirkan menuju press stripper juga. Nah, setelah suhu mencapai range target yang telah ditetapkan, minyak akan dialirkan menuju press stripper untuk melalui proses distillate FFA. Nah, terjadi pada proses tangki distillate atau press stripper ini. Nah, minyak akan dialirkan pada header yang berada di bagian atas moldbag. Nah, itu ini. Moldbag berfungsi untuk membagi minyak agar tersebar dan dapat mengubah FFA secara merata. Proses destilasi terjadi pada keadaan vakum. Hal ini dimaksudkan agar FFA dan akan menguap dan kemudian ditangkap oleh double scrubber yang ada di bagian atas tangki. Itu ini. Double scrubber berfungsi untuk menangkap uap FFA menggunakan PFAD dingin. Nah, pada scrubber yang pertama, uap FFA akan ditangkap oleh oil wash dan dimasukkan kembali ke buffer tank filter bag untuk proses kembali. Sedangkan pada scrubber terakhir, FFA yang ditangkap akan dimasukkan ke dalam receiver tank PFAD dengan purity 93,0% minimum. Di bagian dasar tangki receiver terdapat sparging steam yang akan membuat minyak tetap bergejolak sehingga sisa-sisa FFA yang masih terikut pada minyak dapat diuapkan kembali. Nah, uap FFA yang masih lolos dari double scrubber akan dibawa oleh vakum dan dikeluarkan melalui pipa kondensat menuju hot well PFAD loss. Nah, minyak yang keluar dari dasar tangki akan dipompa menuju deodorizer vessel. Nah, dipompa menuju sini ke deodorizer. Nah, sedangkan PFAD sendiri tadi ditangkap dan ditampung menuju tangki resif PFAD. Nah, sedangkan minyak yang lolos tadi menuju deodorizer vessel ya, dan untuk proses penghilangan bau dengan bantuan steam. Deodorizer vessel itu terbagi menjadi 12 tray, di mana di setiap traynya dilengkapi dengan sparging steam. Nah, setelah selesai proses pada press stripper, itu pemisahan antara PFAD dan RBDPO, kemudian RBDPO dipanaskan menuju deodorizer. Nah, ini yaitu merupakan deodorizing vessel. Nah, itu tadi dipanaskan menggunakan 12 vessel, yaitu menggunakan steam coil. Nah, minyak yang dipanaskan yaitu minyak yang akan dipanaskan menggunakan tray dilengkapi dengan sparging steam. Nah, minyak akan overflow ke dasar tangki dan berpindah ke tray selanjutnya. Semakin ke bagian bawah, kemurnian minyak akan semakin meningkat dikarenakan DO, yaitu apa itu DO? Yaitu bau. Telah dihilangkan dengan maksimal. Produk keluaran dari deodorizing vessel adalah RBDPO tadi, yaitu murni yang akan diturunkan terlebih dahulu suhunya melalui proses heat transfer di HE break. Nah, setelah suhu dari RBDPO diturunkan untuk memurnikan produk dari zat pengotor yang masih terikat pada produk, dilakukan penyaringan akhir di filter Kettering. Filter Kettering merupakan alat yang berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran halus pada feed menggunakan 20 buah saringan yang ada di dalam alat filter charge. Setelah disaring, RBDPO akan dikirim ke tank farm. Nah, setelah dari sini
akan disaring lagi menuju filter cartridge dan menuju tank farm. Nah, itu tadi proses refinery dan berstasiunnya. Nah, kemudian dilanjutkan menuju proses fraksinasi. Nah, ini tadi yaitu merupakan proses penurunan, yaitu pertukaran tadi awal antara CVO dan RBDPO untuk menurunkan dan penyaringan pada filter cartridge menggunakan 22 buah filter dan kemudian dialirkan ke tank farm. Nah, kita menuju ke proses fraksinasi, yaitu pemisahan. Nah, apa itu proses fraksinasi? Yaitu proses fraksinasi merupakan proses untuk memisahkan RBDPO menjadi dua fraksi, yaitu fraksi padat stearin dan fraksi cair olein. Nah, pada fraksinasi itu sendiri terdapat dua proses, yaitu crystallization, yaitu pengkristalan, dan filtrasi, yaitu penyaringan. Nah, pada crystallization yaitu pengkristalan, proses kristalisasi bertujuan untuk mengkristalkan stearin dengan pendingin hingga temperatur 24 derajat Celcius dengan bantuan cooling water dan chiller water. Nah, sedangkan filtrasi sendiri yaitu proses pemisahan fraksi stearin yang telah mengkristal dan fraksi olein yang masih berwujud cair. Tujuan proses ini adalah untuk memisahkan fraksi stearin yang telah mengkristal dari fraksi olein yang masih berwujud cair. Alat yang digunakan yaitu filter press. Nah, kita langsung masuk saja pada prosesnya. Nah, pada proses crystallization dan filtration yaitu menggunakan mesin yang digunakan yaitu crystallizer, yaitu tangki pengkristalan. Nah, dibantu oleh mesin pendingin yaitu cooling tower dan chiller. Nah, setelah proses crystallizer menuju ke proses filtrasi, yaitu alatnya yaitu filter press, yaitu proses pemisahan antara stearin dan olein. Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjut saja ke alurnya, itu VNID. Nah, RBDPO yang telah didapat tadi kemudian dipompa menuju vessel, kemudian dipompa menuju dengan pompa sentrifugal, kemudian dinaikkan suhunya hingga 40 sampai 45 derajat Celcius dengan HE 111. Terjadi pertukaran panas dengan steam. Nah, setelah suhu untuk pemprosesan telah didapat, nah kemudian dia alirkan ke tangki crystallizer. Nah, pada PT Industri Nabati Lestari sendiri terdapat 12 crystallizer yang masing-masing berfungsi dengan baik. Nah, pada proses crystallizer section ini, proses crystallizer yaitu proses yang dilakukan pada media crystallizer dengan cara pemanasan RBDPO pada temperatur titik lebur. Kemudian didinginkan secara perlahan hingga temperatur telah rendah sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, sambil diaduk hingga terbentuk butiran-butiran kristal. Nah, media crystallizer dilengkapi dengan coil water yang berfungsi sebagai pendingin dan agitator yang berfungsi sebagai pengaduk. Terdiri dari tahapan proses sebagai berikut. Nah, pada proses crystallizer, prosesnya itu heating. Nah, RBDPO dari plum tank dipompa melewati sistem perpindahan panas, heat exchanger. Nah, tadi yang dipanaskan dengan heat transfernya menggunakan steam, mendapatkan temperatur yaitu tadi 45 sampai 60 derajat Celcius sebagai temperatur ideal untuk mencairkan kristal-kristal yang masih terdapat dalam minyak pada proses sebelumnya. Nah, kemudian dilakukan proses filling,
yaitu RBDPO yang keluar dari heat exchanger dialirkan ke dalam tangki crystallizer yang berkapasitas 56 ton pada setiap crystallizer. Proses filling RBDPO berhenti jika lift RBDPO dalam tangki crystallizer mencapai 97% dari kapasitas tangki. Nah, kemudian dilanjutkan pada proses cooling, fast cooling atau fast cooling. RBDPO dalam tangki crystallizer didinginkan dengan menggunakan air dari cooling tower yang dialirkan melalui coil water yang terdapat dalam tangki crystallizer. Temperatur air cooling tower yang digunakan adalah berkisar 27 sampai 30 derajat Celcius. Proses cooling dimulai pada settingan temperatur air T60 derajat Celcius. Agitator pada tangki crystallizer disetting pada temperatur 40 Hz agar temperatur RBDPO dalam tangki menjadi merata dan homogen. Selanjutnya temperatur air disetting pada temperatur 40 derajat Celcius dan temperatur 30 derajat Celcius. Settingan temperatur air yang diturunkan secara bertahap bertujuan agar proses cooling dan dapat dikontrol. Nah, setelah menggunakan cooling tower, proses pendinginan pertama kemudian dilanjutkan pada proses chiller, yaitu chilling atau slow cooling. Nah, pada slow cooling ini setelah temperatur air cooling mencapai 34 derajat Celcius, maka air dari cooling tower diganti dengan air dari chiller dengan temperatur 15 derajat Celcius. Pada saat ini temperatur RBDPO mencapai 45 derajat Celcius. Setelah proses pendinginan berlanjut dan temperatur RBDPO mencapai 30 derajat Celcius dan temperatur air pada coil water 30 derajat Celcius. Putaran agitator diubah ke low speed, yaitu disetting pada putaran 35 Hz. Bertujuan untuk perpisahan pembentukan kristal dan agar kristal tidak rusak akibat putaran cepat. Pada temperatur RBDPO mencapai 32 derajat Celcius, proses pembentukan kristal dimulai, crystal time, yaitu temperatur air disetting pada temperatur 20 derajat Celcius, di mana air pada suhu ini diregulasi untuk pembentukan dan pertumbuhan kristal. Settingan temperatur air pada tahap pembentukan kristal ditentukan sesuai dengan kualitas produk yang diharapkan. Nah, pada pembentukan kristal ini harus dikontrol dari grafik yang ada dengan mempertahankan selisih temperatur RBDPO dengan temperatur air tidak lebih dari 20 derajat Celcius. Jika ada overshoot atau temperatur RBDPO mengalami kenaikan, maka segera dilakukan tindakan untuk menurunkan temperatur agar kristal yang terbentuk tidak pecah atau berukuran kecil. Maka jika kristal dengan ukuran kecil, maka dapat lolos pada membran dalam proses filtrasi dan menurunkan kualitas produk. Nah, pada proses selanjutnya yaitu end cooling. Setelah pembentukan kristal selesai, maka proses selanjutnya yaitu proses filtrasi section. Nah, pada proses kristalisasi itu sendiri, pada PT Industri Nabati Lestari sendiri terdapat dua produk, yaitu produk pada IV56 dan produk pada IV60. Pada setiap produk itu proses pengkristalannya, yaitu waktu tunggunya itu berbeda-beda. Sedangkan pada produk waktu kristalisasi yaitu pada IV60, IV56 yaitu blank oil, yaitu minyak curah, yaitu proses yang terjadi yaitu lebih kurang yaitu 6-7 jam, yaitu dengan proses menggunakan cooling water 1 jam, kemudian menggunakan slow cooling, yaitu pada menggunakan chiller water. Nah, pada IV60 yaitu
yaitu IV pada brand, yaitu minyak Salvaco, yaitu menggunakan kurang lebih waktunya 15-16 jam, yang waktu menunggu proses yang 1 jam menggunakan cooling tower dan sisanya menggunakan chiller water. Apa itu IV? Yaitu iodine value, yaitu merupakan tingkat kejenuhan minyak, yaitu tingkat kejenuhan trigliserida pada minyak. Nah, setelah proses kristalisasi telah tercapai, kemudian dilanjutkan ke setelah proses kristalisasi telah dicapai, kemudian dilanjutkan ke proses pemisahan, yaitu filtrasi session. Nah, pada proses filtrasi session ini, minyak yang telah didapat suhunya pada kristalizer dipompa menuju filter press. Nah, pada filter press ini terdapat 121 filter yang setiap filternya terbagi antara filter bag terbagi antara membran dan chamber. Nah, membran chamber ini merupakan sepasang alat yang berguna untuk mengepresnya. Apa itu filtrasi? Nah, filtrasi tadi itu kita ulangi, yaitu proses filtrasi merupakan pemisahan fraksi padat stearin dengan fraksi cair olein. Nah, pemisahan ini dilakukan dengan menggunakan filter press yang terdiri dari beberapa plate dengan kapasitas 27 ton. Setiap plate yang dilengkapi dengan plate chamber dan plate membran yang dilapisi dengan filter coat dengan sisa menyaring, yaitu 400 mesh. Nah, pada saat proses penekanan filter press dan angin dari kompresor yang dilakukan pada tahap squeezing, nah, yang menghasilkan tekanan untuk meminimumkan kandungan olein di dalam stearin, di mana stearin yang berbentuk padat akan disaring oleh filter cloth. Nah, sementara olein yang merupakan fraksi cair akan lolos menuju jalur pipa dan dialirkan ke olein tank. Nah, pemisahan fraksi stearin dengan fraksi olein dalam filter press terdiri dari beberapa tahapan. Nah, mari kita simak yaitu tahapannya, yaitu close filter. Nah, pada tahap ini membran filter yang terbuka akan ditutup dan ditekan oleh unit hidrolik sampai tekanan mencapai 140 hingga 145 bar. Nah, pada tekanan hidrolik ini press berlangsung selama kurang lebih 135 detik. Nah, kemudian dilanjutkan proses feeding. Nah, pada tahap ini RBDPO yang telah mengalami proses kristalisasi dipompakan oleh filter pump hingga mencapai tekanan 2 hingga 2,5 bar. Di dalam membran dan chamber akan mengalami pemisahan stearin dan olein karena adanya filter cloth pada permukaan membran dan chamber. Nah, olein akan mengalir melalui selang-selang di bagian plate chamber. Nah, olein akan mengalir lewat sini, yaitu selang-selang menuju vessel. Nah, kemudian membran menuju ke olein receive tank. Nah, dialirkan menuju tangki 221, yaitu olein receive tank. Ini. Sedangkan stearin akan tertinggal dan diantar ke filter cloth. Nah, stearin akan tertinggal di dalamnya. Nah, kemudian dilanjutkan proses squeezing, pengepresan. Nah, pada proses squeezing ini, tahap ini dimaksudkan untuk memadatkan stearin yang ada pada filter cloth dengan memasukkan angin kompresor ke membran karet, yaitu rubber. Nah, rubber akan menekan stearin yang ada pada filter cloth sehingga olein yang masih terperangkap di filter cloth terdesak dan mengalir ke olein tank receiver. Pada proses ini, stearin yang ada pada filter cloth akan padat. Nah, kemudian dilanjutkan filter blowing.
Pada tahap ini, membran filter press dikosongkan dari sisa-sisa minyak olein yang masih ada pada lubang-lubang bagian atas plate, lalu dialirkan melalui pipa menuju olein tank receiver untuk penyimpanan sementara, kemudian olein dialirkan ke tank parmoleon. Nah, kemudian dilanjutkan ke proses crow blowing. Tahap ini dilakukan untuk mengkosongkan bagian tangki membran filter press dari minyak RBDPO. Angin dihembuskan dari kompresor dengan dari control valve sehingga minyak mengalir ke buffer tank RBDPO untuk proses kembali. Nah, setelah proses tersebut dilanjutkan ke proses cake discharge. Nah, pada tahap ini dimaksudkan untuk melepaskan stearin yang telah dipadatkan ke melting tank yang terletak di bawah membran filter press. Nah, yaitu melting tank yang ada di bawah sini. Nah, ini merupakan stearin melting, yaitu pencairan stearin. Nah, stearin padat yang jatuh ke melting tank akan dicairkan dengan steam yang dialirkan melalui pipa-pipa steam hingga minyak stearin mencair. Kemudian stearin ini dialirkan ke tank foam stearin. Nah, kemudian dialirkan menuju tank foam stearin sini. Kemudian dilanjutkan washing, yaitu tahapan pembersihan filter cord. Nah, pada tahapan ini ada proses pembersihan filter cord dari butiran atau yang masih melekat pada filter cord dengan cara melakukan sirkulasi minyak pada temperatur 60 derajat Celcius dalam total waktu sekitar 40 menit. Waktu perlakuan ini dilakukan sesuai kondisi dari filter cord. Nah, normalnya dilakukan setiap 30 kali penyaringan. Nah, setelah proses penyaringan telah selesai, maka minyak yang telah didapat penyaringan tadi ditampung di reservoir tank, kemudian dialirkan menuju tank pump. Nah, setelah itu maka minyak dialirkan menuju packaging. Nah, pada packaging ini sendiri minyak olein yaitu brand Salvaco yang IP60 tadi kemudian di packing. Nah, pada packaging tersebut terdapat tangki timbun yang berkapasitas 200 ton. Nah, setiap harinya packaging itu memproduksi kurang lebih yaitu sampai 100 hingga 50 ton. Nah, tergantung pemesanan. Nah, itu tadi hasil dari penjelasan saya, yaitu proses refinery dan vaksinasi, in dan out-nya. Nah, itulah tadi lebih dan kurang. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi proses flow in dan out pengolahan minyak goreng. Bila ada salah kata atau penjelasan yang keliru, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.